Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Baik, kali ini saya telah merangkum materi selama satu semester terakhir sebagai ujian akhir dari semester teknik lalu lintas. Sebelum saya lanjut mempresentasikan rangkuman terkait, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustinus Dororo Koten, NIM 2019-52-0095. Baik, untuk mempersingkat materi, saya lanjut ke pemaparan materinya. Materi yang pertama terkait kinerja lalu lintas. Jadi, kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometri, arus lalu lintas, lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun kondisi desain. Jadi, semakin rendah nilai derajat jenuh atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas atau tingkat pelayanan jalan tersebut. Jadi rumus umum dari derajat kejenuhan DS sama dengan Q per C, di mana DS adalah derajat kejenuhan, Q adalah arus total dengan satuan SMP per jam, dan C adalah kapasitas dengan satuan SMP per jam. Berikut rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi di dalam rekayasa lalu lintas terdapat studi karakteristik lalu lintas, meliputi pertama, faktor-faktor kendaraan dan manusia, yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan, yang ketiga, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan, yang keempat, pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas, yang berikut parkir dan terminal, selanjutnya pelayanan fasilitas dan pemakaiannya, dan yang terakhir analisis kecelakaan lalu lintas. Berikutnya kita masuk ke arus lalu lintas. Jadi arus lalu lintas adalah alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenis di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, dan tinjau di awal dengan evaluasi lalu lintas dan pemahaman. Di lalu lintas, kita membahas 3 aspek, meliputi yang pertama variabel lalu lintas, di mana dalam variabel lalu lintas terdapat uninterrupted flow atau arus tidak terganggu, dan kedua interrupted flow atau arus terganggu. Yang berikut kapasitas. Jadi kapasitas merupakan ukuran kualitas dan kuantitas yang memfasilitasi evaluasi kecukupan maupun kualitas pelayanan kendaraan pada kendaraan fasilitas jalan yang ada. Jadi kapasitas ini menentukan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Dan aspek yang terakhir terkait dengan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan menunjukkan kondisi operasional lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan berkendara, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas, keamanan, dan keselamatan. Topik yang berikut terkait dengan evaluasi dan perhitungan kinerja jalan. Jadi, untuk menghitung kapasitas jalan ada rumus umumnya. Rumusnya C sama dengan CO kali FCV kali FCSP kali FCSF dan kali FCCS. C sendiri sesungguhnya adalah kapasitas, artinya kapasitas sesungguhnya atau dengan satuan SMP per jam. Dan CO kapasitas dasar untuk jalan tertentu. FCV penyesuaian lebar jalan, dan FCSP faktor penyesuaian pemisah arah. Jadi khusus hanya untuk jalan tak terbagi. Dan FCSF faktor penyesuaian hambatan samping dan bawah jalan atau curb. FCCS adalah faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan berikut terkait dengan MKJI atau manual kapasitas jalan. Jadi latar belakangnya adanya MKJI adalah yang pertama, meningkatnya kemacetan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya. Yang ketiga, belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas. Yang terakhir, diperlukan
sebuah metode efektif untuk perancangan dan perencanaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jadi dalam NKJI terdapat tipe-tipe perhitungannya, seperti yang pertama kecepatan arus bebas, yang kedua kapasitas, yang ketiga derajat kejenuhan, yang keempat kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya, dan yang terakhir arus lalu lintas dapat dilewatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau derajat kejenuhan tertentu. Ya, kita masuk ke pembahasan berikut terkait underlaying atau analisis dampak lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, underlaying adalah serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat, kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Underlaying sendiri mempunyai dasar hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 dan diturunkan dalam Perda masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Seperti contohnya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi setiap pembangunan yang memerlukan analisis dampak lingkungan atau UKL perlu underlaying. Maksud dari tujuan underlaying, maksudnya untuk mengantisipasi dampak lalu lintas akibat pengembangan yang dilakukan. Tujuannya sendiri di sini saya tampilkan ada 3. Yang pertama, prediksi dampak lalu lintas. Yang kedua, menyelaraskan tata guna lahan, jumlah dan akses serta alternatif akses. Dan yang terakhir, alat pengawasan dan evaluasi manajemen lalu lintas. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemodelan transportasi. Beberapa masalah transportasi di sejumlah kota telah berada pada tahap kritis, antara lain masalah kemacetan, undaan, serta polusi udara dan suara. Selain itu, permasalahan transportasi regional juga sudah membutuhkan perhatian serius. Untuk menanggulannya, perlu dipelajari dan pahami serta pola keterkaitan antara berbagai faktor penyebabnya. Permodelan transportasi ada 2 macam ya. Yang pertama, model Greenfield. Greenfield merumuskan bahwa hubungan matematis antara kecepatan dan kepadatan diasumsikan secara linear. Model Greenfield sesuai dengan rentang kepadatan tinggi hingga rendah. Dan model yang kedua, model Greenberg. Greenberg mengasumsikan bahwa hubungan matematis antara kecepatan kepadatan bukan fungsi linear, melainkan fungsi eksponensial. Model Greenberg sesuai dengan untuk rentangan kepadatan sedang hingga tinggi. Selanjutnya, manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah suatu proses pengaturan pasukan atau supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas, baik jangka pendek ataupun yang bersifat sementara. Secara garis besar, manajemen lalu lintas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu optimasi pasukan atau supply dan pengendalian kebutuhan atau demand tadi ya. Tujuan manajemen lalu lintas itu sendiri terdiri dari, di sini saya memasukkan 4 tujuan. Pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan perbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lintas tersebut berada. Yang ketiga, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Selanjutnya, kebijakan dan peraturan lalu lintas. Jadi, di dalam kebijakan dan peraturan lintas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi saya tidak menjelaskan lebih detailnya ya. Jadi saya hanya menyampaikan outline-nya. Yang pertama, di dalam undang-undang terkait terdapat ketentuan umum, analisis dampak lalu lintas, kendaraan, jaring lalu lintas dan angkutan jalan. Berikutnya angkutan, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. Selanjutnya, topik bahasan berikut terkait dengan karakteristik parkir. Parkir sendiri adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Karakteristik parkir menurut Hobbes 1995, hal-hal utama dalam pengukuran yang digunakan dalam survei meliputi akumulasi parkir, volume parkir, lama parkir,
pergantian parkir atau parking turnover, dan indeks parkir. Penelitian ini ditinjau karakteristiknya hanya berdasarkan kapasitas parkir. Kapasitas parkir merupakan banyak kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanannya. Bahasan kita yang berikut terkait dengan jalan berkeselamatan. Jadi, latar belakangnya kecelakaan lalu lintas ya. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain atau terguling dan dapat menyebabkan kerusakan. Jadi kecelakaan lalu lintas itu terdapat 3 faktor utama ya. Yang pertama faktor manusia, ada faktor kendaraan, dan terakhir faktor jalan. Jadi ada konsepnya dalam pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Yang pertama self-explaining, di mana infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi. Yang kedua self-enforcement, infrastruktur jalan yang menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Dan yang terakhir forgiving road, infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pencemaran udara di perkotaan didominasi oleh transportasi kendaraan bermotor, sehingga usaha yang lebih efektif dalam mengurangi pencemaran udara di perkotaan adalah dengan memperkecil gas emisi buang dari kendaraan bermotor tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan menurut Miller ya 1985, yaitu yang pertama mengembangkan sistem angkutan massal atau Mass Rapid Transit System atau MRT. Yang kedua mengurangi kendaraan bermotor. Yang ketiga mengubah mesin kendaraan bermotor. Dan yang terakhir menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tingkah laku atau kata-kata saya. Dalam presentasi kurang berkenan di hati dosen dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.